Oke, kali ini kita akan membahas suatu materi yang tidak disukai banyak siswa, yaitu materi trigonometri. Trigonometri. Nah, sebetulnya trigonometri itu kita berbicara tentang segitiga siku-siku. Nah, ini segitiga siku-siku ini di siku-sikunya di sini. Nah, sebelum masuk ke pembahasan trigonometri, materi yang harus dimiliki adalah dasar-dasar materi yang harus dimiliki adalah yang pertama tentang sudut. Kita harus tahu dulu sudut itu yang seperti apa. Lalu yang kedua yaitu tentang teorema Pythagoras. Karena memang berhubungan dengan sudut atau segitiga siku-siku. Nah, jika kedua materi itu sudah dipahami, maka kita masuk ke trigonometri. Misalkan kita punya suatu lingkaran yang berada di diagram kartesius seperti ini. Anggap bagus lah ya. Dengan pusatnya di 0,0. Ini titik pusatnya. Ini anggap lingkaran yang bagus. Lalu kita tarik garis dari titik pusat ke busur lingkaran. Kita anggap di sini deh. Nah, seperti ini. Nah, ini yang disebut R ya, atau jari-jari yang biasa kita simbolkan dengan R. Lalu kalau misalkan di sini ada suatu titik, kita anggap titik ini adalah X, Y. Berarti kalau misalkan kita tarik suatu garis di sini, ini adalah X, sedangkan ini adalah Y. Kalau misalkan kita tarik ini adalah Y. Nah, berarti jarak dari sini ke sini adalah X. Sedangkan jarak dari sini ke sini adalah Y. Nah, seperti itu. Nah, pada trigonometri, ada juga di sini kita anggap sudut nih. Misalkan sudutnya adalah sudut A. Nah, pada trigonometri kita mengenal sin, kita juga mengenal cos dan tangen. Atau bisa kita simbolkan dengan tan. Nah, kalau misalkan sudutnya ada di sini, berarti kita cari sin dari A. Nah, lihat sudutnya A di sini. Sin itu adalah depan per miring. Depan per miring. Nah, depan per miring ini bisa kita singkat dengan demi. Atau ada juga yang menyingkat dering. Nah, ini boleh, terserah. Mau demi atau dering, itu bebas. Yang penting paham lah. Nah, selanjutnya kita juga mengenal yang namanya cos. Cos A. Cos itu adalah samping per miring. Atau bisa kita singkat dengan sami. Boleh juga kita singkat dengan saring. Nah, sedangkan tangen dari suatu A adalah D depan per samping. Bisa kita singkat D sa. Nah, depan per miring, samping per miring dan depan per samping itu terhadap A. Karena di sini sudutnya adalah sudut A. Berarti kita lihat ini kalau kita
bisa besarkan segitiga ini. Kita buat segitiga yang proyeksi lah. Kalau kita anggap seperti ini segitiganya, berarti kan di sini X, di sini Y, di sini R, di sini A. Yang disebut depan adalah yang berhadapan dengan sudut A, yaitu Y. Berarti ini depannya adalah Y. Per miring. Nah, pada segitiga siku-siku, ini kan siku-sikunya di sini ya. Berarti sisi miringnya itu adalah R. Sisi miring adalah sisi yang terpanjang pada segitiga siku-siku. Atau sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku. Berarti miringnya adalah R. Sedangkan cos A itu samping per miring, sampingnya adalah, nah sedangkan di sini kan sudutnya adalah A, sedangkan sampingnya adalah X. Sama dengan X per miring, miringnya tetap R. Sedangkan tangan itu adalah depan per samping, depannya Y, sampingnya adalah X. Jadi sama dengan Y per X. Nah, gimana? Gampang kan? Untuk lebih mudahnya, kita lihat video selanjutnya tentang contoh dari dasar-dasar trigonometri.